Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita buat kue. Rasanya agak mirip nastar, tapi ini versi cake-nya ya teman-teman, karena pakai nanas. Selain nanas, ini rasanya enak sekali. Biasanya orang bilangnya leker Holland. Oke teman-teman, lanjut aja ya, kita cek bahannya. Masukkan butter 100 gram dan margarin 100 gram. Pakai butter semua juga boleh, ini akan lebih enak, lebih wangi, dan pakai margarin juga boleh. Lanjut saya kasih gula halus sebanyak 150 gram saja. Lalu biar wangi saya masukkan vanila cair sebanyak setengah sendok teh saja. Setelah itu saya mix, tapi mixnya dicampur aduk-aduk seperti ini aja sebentar supaya gulanya tidak berterbangan. Setelah itu baru saya mix pakai speed rendah yang pertama. Setelah itu lanjut kita mixnya memakai speed sedang. Ini tidak perlu terlalu ngembang ya teman-teman, cukup sampai pucat saja. Kalau teman-teman memixnya sampai pucat mengembang, itu kuenya nanti agar lebih lembut sekali. Tapi di sini kan leker tidak terlalu lembut ya teman-teman, dia agak sedikit padat. Beda dengan kue bolu-boluan. Lanjut saya masukkan 1 butir telur. Setelah itu saya campur aduk-aduk seperti ini aja ya, sampai mixnya sampai merata aja ya teman-teman. Tidak perlu lama. Nah setelah itu saya angkat mixnya perlahan saja ya teman-teman, lalu saya masukkan tepung terigu sebanyak 225 gram. Lanjut saya tambah susu bubuk sebanyak 25 gram. Susu bubuknya saya pakai merek Denko. Merek yang lain juga boleh ya teman-teman. Ini cukup diaduk-aduk saja. Pokoknya kue ini sangat gampang aja buatnya teman-teman. Ini seperti membuat kue kering. Mixnya pun tidak lama, dan mencampurkan tepungnya pun tidak perlu pakai mixer ya teman-teman, cukup diaduk-aduk begini saja. Lalu adonan ini kita bagi dua ya teman-teman, karena nanti kita bagian tengahnya akan isi selai. Nah saya udah siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm. Lalu saya masukkan adonan yang pertama, saya ratakan. Kalau teman-teman memakai loyang yang mungkin ukuran 20 x 20 itu bisa juga ya teman-teman, tapi cake-nya nanti mungkin lebih tebal. Lalu lapisan tengahnya saya masukkan selai, kira-kira ini 200 sampai 300 gram ya teman-teman. Kalau suka selai boleh lebih 300 gram, tapi di sini saya pakai 200 gram aja. Ini selainya saya beri warna merah ya teman-teman, agar ngejreng warnanya, tapi lebih cantik warna kuning sebenarnya, tergantung selera aja teman-teman. Nah seperti ini. Selainya pun dibuat lebih lembek dari selai nastar ya teman-teman, karena kalau selainya agak keras nanti agak sulit kita meratakan di atas adonannya, karena adonannya agak lembek. Nah setelah merata begini, kita timpa lagi ya teman-teman dengan adonan tadi, sisa adonan. Nah di sini berat adonan saya timbang tadi kira-kira 600 gram ya teman-teman, jadi per lapisnya ini cuman kurang lebih 300 gram saja. Nah setelah itu kita ratakan seperti ini.
Nah, jika sudah merata seperti ini, saya ratakan lagi pakai spatula agar lebih rapi. Dan selanjutnya saya olesi dengan olesan susu UHT atau susu cair sebanyak 1 sendok makan dan kuning telur satu saja. Biar lebih terang saya tambahkan pewarna sedikit ya teman-teman, saya pakai pewarna kuning. Nah, diolesi seperti ini. Setelah merata seperti ini, lalu saya beri gores-goresan pakai garpu aja supaya lebih cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi saya kurang rapi buatnya teman-teman. Nah, setelah kita buat garis-garis seperti ini, kita akan oven. Dan saat menggaris ini boleh teman-teman hidupkan ovennya dengan suhu 165 sampai 170 derajat Celcius. Ngovennya selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Ini tergantung oven masing-masing ya teman-teman, karena beda oven tuh beda suhunya. Dan ini sudah matang, biarkan dingin dulu ya teman-teman supaya set, baru keluarkan dari loyang. Saya biar cepat dinginnya, saya masukkan ke chiller kulkas sebentar saja. Nah, setelah itu barulah saya keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini cantik ya teman-teman warnanya. Jangan lupa buka baking papernya. Nah, setelah itu karena cake-nya udah dingin, kita boleh memotong-motongnya pakai pemotong kue. Sebenarnya pisau apa aja boleh ya teman-teman. Teman-teman dicoba ya di rumah, ini rasanya enak, apalagi pecinta selai nanas. Ini rasanya nano-nano ya teman-teman, karena ada asamnya, ada manisnya, dan juga ada agak sedikit asin karena dari butter dan margarinnya ya teman-teman. Nah, ini cantik banget teman-teman. Kalau mau coba, saya sudah tulis resepnya di description box ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel Bundi Baker. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, tekan tombol loncengnya ya teman-teman jika teman-teman merasa resep saya ini berguna. Oke teman-teman, sampai jumpa di video